Terima kasih Bapak Moderator. Jadi dari apa tadi disampaikan, saya memberikan sedikit refleksi bahwa apa yang sekarang ini menjadi concern dari kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan koperasi ke depan, itu memang pertama adalah bagaimana memperkuat di sektor-sektor usaha rakyat ini dapat diwadahi dan dikembangkan atau dikonsolidasi melalui koperasi. Ini saya kira sejalan dan semangat apa yang tadi kita ikuti dari yang diajarkan, dituangkan dalam pemikiran Bung Hatta. Kemudian yang kedua, saya kira tadi Pak Kambara sebagai praktisi secara empirik sudah memberikan sebuah gambaran tentang apa yang sekarang ini menjadi perhatian kita bahwa koperasi sebagai sebuah entitas bisnis tidak lagi boleh sekedar membesarkan dirinya sendiri, tetapi justru kemudian keberhasilan koperasi ke depan ini harus kemudian ditunjukkan dengan kemampuan dia untuk melakukan promosi ekonomi anggota. Oleh karenanya pada koperasi skala besar, kami kemudian mendorong dari Kementerian Koperasi dan UKM mendorong untuk khususnya di koperasi simpan pinjam yang telah memiliki anggota ratusan ribu dengan aset triliunan. Ini sementara kita ketahui bahwa kebutuhan pembiayaan koperasi anggota koperasi relatif sangat terbatas manakala hanya layanannya di kegiatan usaha simpan pinjam. Oleh karena itu maka kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi sesuai arahan Bapak Menteri ini diarahkan untuk mengembangkan yang kita sebut spin off atau split off dengan lalu melakukan satu proses yang kita sebut sebagai klasterisasi dari anggota-anggota usaha-usaha anggota yang kemudian dikonsolidasikan sesuai dengan yang memenuhi skala ekonomi untuk kemudian dikembangkan, diinisiasi, dibentuk koperasi-koperasi baru. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kamarudin bahwa BMI dari semula koperasi simpan pinjam, lalu kemudian sudah berkembang menjadi koperasi konsumen, lalu kemudian sekarang sedang dipersiapkan dua koperasi baru yaitu koperasi produksi dan koperasi jasa. Dan kemudian ke depannya kemudian ini kita harapkan dari pengembangan spin off dan split off seperti ini kemudian diharapkan akan hadir koperasi sebagai sebuah holding company yang nilai tambahnya tentu diharapkan bukanlah sekedar membesarkan usaha koperasi sebagai sebuah entitas, tetapi kembali kepada pemanfaatan dan promosi ekonomi anggota. Jadi ukuran keberhasilan koperasi ke depan tentu sesuai dengan tujuan setiap orang menjadi anggota koperasi adalah terjadinya peningkatan promosi anggota yang ditujukan dengan peningkatan kesejahteraan anggota. Saya kira demikian tanggapan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Jabadi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan batasi 2 orang penanya untuk bertanya atau mungkin memberikan statement. Tapi saya mohon singkat, gitu ya, tidak lebih dari 1 menit. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya Pak Victor DPKL dari Kabupaten Malang. Yang kemarin waktu saya ketemu Pak Menteri ya, Pak Teten di acara peresmian LPDB ya, itu ucapannya tolong teman-teman PPKL dibantu koperasinya, saya masih ingat itu. Ya saya konkret aja, ini sama aja materinya bedah buku itu seperti merawat pemikiran Bung Hatta ya. Ini ada yang benar menurut Pak Komarudin bahwa ada yang klasik Pak, masalah tentang inlander ya. Memang kalau di masalah simpan pinjam, kalau tidak di-hire agak dipaksa, nggak akan jalan Pak. Soalnya kalau kita hanya konsep gotong royong saja, setia kawan, kalau menolong susah Pak. Apalagi kalau ngomong produk baru yang banyak sekarang pemberdayaan UKM ya. Itu memang sudah hebatnya Bapak Hatta, itu sudah ada tulisannya setia kawan lah. Pada saat ini untuk menimbulkan setia kawan gimana? Karena pada saat ini banyak perusahaan oligarki ya seperti
Tokopedia, Shopee kan banyak menjual jualan murah karena memang dia bangunannya kuat. Mereka, masyarakat banyak yang nilai praktis ya. Padahal produk UKM yang nggak kalah, karena cuma kalah tidak ada bonusnya potongan murah itu loh. Itu bagaimana trik-trik agar dia bisa tetap setia kawan. Dan yang tiga klasiknya lagi ketika kita menumbuhkan, mereka tetap bayar simpan pinjam walaupun kecil. Sampai kita, ya benar Pak Muridin, kita harus jujur. Kalau bahasa kita, itu jangan ada dusta di antara kita. Itu yang titik pokok konkretnya itu. Itu aja. Dan saya ucapkan terima kasih ada Pak Emil Salim. Saya sering juga mengikuti di YouTube pemikirannya Pak Emil Salim. Pemikirannya persis konsisten seperti Pak Kwi Kanku. Begitu juga dengan Bu Mutiara. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Victor. Berikutnya, penanya berikutnya. Sularto dari Pak Sularto ya, silakan Pak Sularto. Pertanyaannya langsung saja kepada mohon tanggapan dari Bapak Emil Salim, Pak. Yang pertama, kita selalu mendengar koperasi sebagai soko guru perekonomian. Ini sebenarnya istilah ini muncul dari Bung Hatta atau jargon pada waktu Bapak Presiden Soeharto masih di Orde Baru, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, koperasi didirikan, kalau pendapat Bung Hatta ini kemudian saya mencermati didirikan oleh kaum yang marginal atau miskin, dan kalau kita melihat latar belakang beliau belajar dari Denmark dan Swedia ini, sehingga koperasi mampu hidup di sana itu bersamaan dengan kapitalisme. Kemudian beliau mengatakan kalau di Indonesia ini berbeda, koperasi sebagai lawan tanding kapitalisme. Tetapi yang terjadi sampai saat ini kan sebenarnya mirip-mirip di Denmark dan Swedia juga, Pak Emil Salim. Mungkin mohon tanggapan Pak, bagaimana sebenarnya koperasi ya, kebijakan pemerintah ya, agar benar-benar bisa bukan bersanding tapi juga menjadi lawan tanding, ini seperti apa Pak Emil Salim? Itu saja Pak, karena waktunya terbatas. Oke, terima kasih Pak Sularto. Ini ada dua penanya, satu dari Pak Victor tentang bagaimana menimbulkan sikap setia kawan atau gotong royong. Kemudian dari Pak Sularto tentang istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian itu dari siapa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjadikan pemerintah itu mungkin sebagai lawan tanding, begitu bahasa dari Pak ya. Baik, kami persilahkan barangkali saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Emil Salim untuk menanggapi pertanyaan, nanti dilanjutkan Bu Popi dan kemudian oleh Pak Kamaludin. Monggo silakan Pak Prof. Emil. Bung Hatta mendasarkan diri pada karakter bangsa yang bersifat masyarakat paguyuban, Gemeinschaft, di mana semua itu gotong royong, semua itu sahabat-sahabat ini. Semangat itu beliau pakai untuk kemudian menjadikannya organisasi gotong royong tadi tidak lagi berdasarkan emosi tetapi rasionalitas. Sehingga semangat gotong royong berkembang menjadi satu pola organisasi koperasi yang mendasarkan diri pada kerjasama. Bukan individualisme, tapi kerjasama kooperatif yang landasan falsafatnya adalah paguyuban, Gemeinschaft. Itu pertama. Nah, semangat itu harus tetap dipegang. Bahwa koperasi bukan satu usaha yang bersifat komersil semata-mata. Koperasi adalah sarana pendidikan. Ingat, baik Bung Karno maupun Hatta selalu melihat peranan negara bukan hanya mensejahterakan, tapi peranan negara juga mencerdaskan. Sehingga koperasi itu bukan hanya kita dirikan koperasi lalu bekerja, tidak. Tapi mendirikan koperasi yang cerdas. Sehingga kesempatan mendidik para pemimpin koperasi itu perlu dikembangkan oleh pemerintah. Maka semangat Gemeinschaft, semangat paguyuban, semangat kekitaan itu berkembang menjadi semangat gotong royong yang rasional, tidak lagi emosional sebagai dasar
pergerakan Gemeinschaft masyarakat paguyuban yang wujudnya secara rasional berwujud koperasi. Berikutnya Ibu Popi barangkali bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Victor dan Pak Sularto. Ya, yang dimaksud sebagai koperasi sebagai soko guru adalah koperasi sebagai tiang penopang ekonomi nasional. Jadi itu yang dimaksud dengan soko guru. Bagaimana perekonomian nasional ditopang oleh bentuk usaha yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, yaitu koperasi. Tentu ini sudah ada ketika Undang-Undang 45 pasal 33 dirumuskan, dan ini menjadi dan yang menjadi inspirasi adalah pemikiran Bung Hatta. Jadi bukan yang tadi dituliskan yaitu Orde Baru. Jadi itu adalah definisi soko guru. Nah, penerapan tentang kesetia kawanan dibangun di dalam koperasi itu bukan hanya sekedar koperasi bisa menyediakan kebutuhan anggotanya dengan harga yang murah, tetapi banyak sekali mekanisme yang bisa dibuat oleh koperasi untuk meningkatkan kelangsungan hidup anggotanya. Apakah menjalankan aktivitas produksi bersama, atau kemudian adanya simpan pinjam, atau yang tadi dijelaskan oleh Bapak pembicara kedua tentang bagaimana mengembangkan aktivitas yang bermanfaat bagi anggota. Jadi memaknai kesetia kawanan di dalam koperasi menurut saya tidak cukup ketika koperasi kemudian berperan sebagai koperasi konsumsi, tapi juga koperasi sebagai alat untuk media untuk mendidik dan melatih kemandirian ekonomi anggotanya. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Bu Popi. Langsung saja Pak Kamaludin. Baik, saya yang Pak Larto, kita akan sebut koperasi sebagai soko guru. Menurut saya kalau semua BUMN bahan hukumnya koperasi. Itu baru ekonomi kita sebagai soko guru. Yang kedua, soal gotong royong, meskipun baru 8 tahun, alhamdulillah kami bisa membuktikan itu. Tadi Pak Menteri menyebutkan 297 rumah gratis. Hari ini kami sudah bertambah sedikit, jadi 303 unit rumah gratis itu adalah keikhlasan daripada anggota, dan juga kami sendiri ada dana kebajikan yang provisi itu di konvensional itu kami masukkan ke kegiatan sosial dan capacity building, dan juga kami menggarapkan infak Rp1.000 seminggu. Jadi dari 303 rumah itu hampir 120 rumah, 121 tepatnya, itu adalah dari infak Rp1.000 per minggu dari anggota kita. Jadi saya sangat percaya dengan pendekatan yang benar itu bisa kita lakukan, karena kembali di buku ini juga, di buku LP3S ini jelas Bung Hatta bilang situ, kultur kita gotong royong. Ya, kita harus kembali ke situ. Kita harus kembali ke situ, sehingga dengan cara pendekatan yang tepat, alhamdulillah 8 tahun ini anggota kami sangat enjoy. Mereka sangat senang juga memperkenalkan anggotanya atau saudaranya atau tetangganya yang berkesusahan. Itu tanggapan saya. Insya Allah bisa kita lakukan semua apa yang ada di buku ini, dan kami berkeyakinan dengan itu. Terima kasih Pak Jenal. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon maaf karena waktunya ini sudah memasuki maghrib di Jakarta, dan tentu sekali lagi kami tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan Bapak Ibu. Saya kira diskusi kita sore ini intinya adalah bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari dari pikiran-pikiran Bung Hatta, dan kemudian prinsip gotong royong, kerjasama, kekeluargaan dan sebagainya itu tetap harus kita jalankan, meskipun tentu saja banyak sekali halangan dan juga hambatan yang selalu akan kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita tutup saja diskusi kita sore hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan yang barangkali belum bisa kami akomodir, mungkin bisa dikirimkan nanti apakah via WhatsApp atau email kepada panitia. Akhirul kalam,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.